Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tayyib ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa duduk bersama melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tauhid dari kitab Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Tayyib, sebelumnya kita telah menceritakan tentang kisah 3 orang di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan tentang 3 orang dari golongan Bani Israel, yaitu Al-Aqra, yang botak, kemudian Al-Abras yang berpenyakit kusta, penyakit kulit, kemudian Al-A'ma, yaitu orang yang buta. Di antara 3 orang ini yang lolos ujian atas nikmat dan rasa syukur yang Allah berikan kepadanya hanya 1 orang, yaitu Al-A'ma, orang yang buta. Dan di sini akhwan, bahwa kaidah kehidupan di dunia ini yaitu jika kita diberi nikmat maka kita bersyukur. Jika kita diuji dengan musibah, dengan kesedihan, kesulitan, maka kita bersabar. Ini kaidah dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dan ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menjelaskan, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan perkaranya setiap mukmin. Idza asabathu sarra syakar, jika ditimpa kenikmatan maka dia bersyukur. Wa idza asabathu dharra syakar sabar fakana khairun lah, walaysa dzalika illa lil mu'min. Jika ditimpa sebuah nikmat dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Jika ditimpa sebuah kesulitan, musibah, maka dia bersabar, dan itu lebih baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak bisa diraih kecuali bagi orang yang beriman. Jadi sungguh sangat indah. Menjadi seorang mukmin itu luar biasa. Perkaranya semuanya bernilai pahala. Dapat nikmat jika dia bersyukur, berpahala. Dapat ujian atau musibah jika dia bersabar, maka dia berpahala. Dan itu hanya didapatkan bagi jiwa yang memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sungguh bersyukur sekali kita kalau menjadi seorang mukmin. Kemudian bagaimana kita menyikapi ujian-ujian di dunia ini. Baik, kita akan lanjutkan sekarang dari syarah Dr. Haisam hafidhahullah ta'ala. Beliau masih menjelaskan tentang masalah nikmat.
Kemudian beliau mengatakan di sini, an-nikmatu muta'alliqatun bi tauhidir rububiyyati wa bi tauhidil uluhiyyati. Perhatikan. Nikmat itu terkait, ada kaitannya, ada hubungannya dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Masya Allah. Perhatikan ini ya kawan ya. Jadi segala apapun yang kita alami di dunia ini gak akan lepas dari yang namanya tauhid. Perhatikan, ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah dia akan diuji tauhidnya. Ya, ketika dapat nikmat dari Allah atau ujian dari Allah, bersebut berupa kesulitan hidup atau musibah, maka di situ harus yang kita kedepankan kacamata seorang muslim yang dia pahami adalah tauhid. Jadi dia harus memandang dengan kacamata tauhid. Ingat ya, jadi sedikit banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, mau nggak mau kita harus memandang dengan pandangan tauhid. Ya. Wa syukruha yanqasimu ila qismain. Dan bersyukur atas nikmat tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ta'alluqun billahi qabla nikmah. Ya. Ta'alluqun billahi qabla nikmah. Ini sisi pandangan tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mendapatkan nikmat. Ta'alluqun billah, dia bersandar, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mendapatkan nikmat. Jadi sebelum nikmat itu datang kepada kita, ya, maka kita harus punya keyakinan, kacamata tauhidnya harus kita kuatkan. Apa itu? Wa hadzal naw'u yatatallabu minal abdi i'tiqadan wa imanan jaziman bi annal mun'im huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jenis ini, kata beliau, dari segi ini dituntut dari seorang hamba untuk meyakini dengan seyakin-yakinnya dan mengimani dengan secara pasti. Ya, harus yakin seyakin-yakinnya dan mengimani dengan keimanan yang jazim, yang pasti, yang kuat. Bi annal mun'im huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sang pemberi nikmat. Ingat, sang pemberi nikmat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, itu sisi tauhid rububiyah. Ini ikhwan, kita harus pandang dengan kacamata tauhid. Apapun nikmat yang ada di muka bumi ini, hakikatnya al-mun'im, sang pemberi nikmat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin perantaranya, katakan perantaranya lewat makhluk yang lainnya, tapi ingat, semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini dari sisi tauhidnya kita harus perhatikan. Kalau nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bagaimana? Berarti kita memohon, berdoa, minta nikmat yang pertama kali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaukan oleh penulis. Ya, kalau kita tahu al-mun'in, sang pemberi nikmat, sang pemberi rizki, ya, itu hanya Allah Azza wa Jalla, maka angkatlah tangan kita dan mintalah hanya kepada Allah saja, bukan kepada makhluk. Ya. Fala yata'allaqu qalbuhu, fala yata'allaqu qalbuhu bi ghairillahi
maka dia nggak boleh menggantungkan hatinya, bersandar hatinya bi ghairillah, kepada selain Allah. Subhanallah, ya. Sesulit apapun hidup kita, ikhwah, terus optimis, minta kepada Allah. Karena al-mun'im huwallah. Jangan hati kita bersandar kepada makhluk. Wala yatlubul khaira illa minallah. Jangan sampai kita meminta sebuah kebaikan melainkan hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Ya. Segala nikmat Allah yang memiliki semuanya. Ingat, semuanya milik Allah. Dan Allah yang berhak memberikan kepada yang Allah kehendaki. Allah berhak. Karena dia yang memiliki nikmat, yang punya nikmat, dan yang memberi nikmat, maka dia berhak kepada siapapun memberikan nikmat kepada yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair. Katakanlah, ya, Allah adalah yang menguasai, Malik, penguasa dari seluruh kekuasaan. Tu'til mulka man tasha', engkau berikan ya Allah, ya, kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut, engkau hinakan, wa tu'izz, tu'til mulka man tasha' wa tudillu man tasha', dan engkau hinakan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan engkau angkat, berikan izzah, Allah engkau muliakan kepada orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, dan di tanganmu segala bentuk kebaikan. Ya, segala kebaikan ada di tanganmu. Segala bentuk kebaikan ada di tanganmu. Dan engkau wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama kita harus tancapkan. Ya. Maka terus, ya, jangan sampai kita putus asa, dan jangan sampai kita meyakini nikmat ini dari orang lain. Tidak, kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengutus semuanya itu, ya. Fakama annal jannata tutlabu minallahi subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana surga itu diminta dari Allah Azza wa Jalla, kita minta surga kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, surga kita minta, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara doanya adalah doa Nabi kita alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka biridhaka wal jannah. Ya Allah, saya memohon kepadamu keridhaanmu, ya, ridha dan surgamu. Ya, ridha dan surgamu. Ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, jangan minta yang receh. Ingat, ikhwan, minta sesuatu yang receh, yang sifatnya hanya duniawi begitu, jangan. Minta surganya, minta sesuatu yang kekal, nikmat yang abadi, yaitu bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, yaitu surga Firdausil A'la. Itu hendaknya seorang muslim. Gak masalah kita minta dunia, terserah. Tapi ingat, yang terpenting bagi kita, ketika Allah sudah ridha kepada kita, ya, maka hendaknya kita memohon sesuatu yang paling mulia, ya, yang paling nikmat, yang paling abadi, yaitu meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh annahu huwa malikuha, karena dia Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik surga, yang menguasai, yang berkuasa, yang pemilik surganya. Kadzalika rizqu la yumkinu an yutlaba illa minallahi subhanahu wa ta'ala.
Maka begitu pula dengan rizki, ya nikmat rizki. Tidak mungkin kita minta kecuali dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah Zat yang memiliki rizki tadi. Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah katakan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, sesungguhnya Allah huwa ar-razzaq, sang pemberi rizki. Ingat, ar-razzaq pakai kata siyagul mubalaghah. Ya, yang belajar bahasa Arab paham ya, pakai sighah mubalaghah. Ar-Razzaq, sang pemberi rizki yang terus menerus memberikan rizki, tidak terputus rizki Allah. Begitu ya. Sini sudah kita paham ya. Kemudian beliau membawakan dalil, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah, bersandarlah kepada Zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Ini yang pertama kita tancapkan dalam hati seorang hamba, ya, terkait masalah nikmat. Ingat, sang pemberi nikmat adalah Allah Azza wa Jalla. Dia yang memiliki nikmat, yang menguasai seluruh rezeki dan nikmat yang ada di alam semesta. Maka pertama kali yang kita tujukan dalam hati kita, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jangan bersandar kepada diri kita atau kehebatan kita. Ya, jangan seperti Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat harta yang sangat banyak, dia mengatakan, ini semuanya, pemberian ini adalah atas ilmu, atas kehebatanku dalam mencari rezeki. Ya, kehebatan saya dalam mencari rezeki, saya pandai berbisnis, ini semua hak saya, karena atas jerih payah saya, dan saya lah yang berhak untuk mendapatkan ini semuanya. La ilaha illallah wal iyadu billah. Ini ucapan kufur nikmat. Inilah sifat manusia seperti ini, dan kita berlindung dari sifat seperti ini ya. Makanya dalam sebuah ayat kita bacakan ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala in adakana rahmatan minna min ba'di dharra amassadu la yaqulanna dzali wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wala irrujitu ila rabbi. Lihat, jika kami berikan, ya kami timpakan kepadanya, ya kami berikan kepadanya suatu rahmat, nikmat gitu ya. Setelah kami timpa sebuah kesusahan, musibah, kemudian dia berkata, ini adalah hak saya, ya, hadali, inilah seharusnya untukku, inilah adalah hak saya, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah ini, lihat ini kondisi sebagian orang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat, berikan rahmat, setelah Allah berikan ujian kepadanya, lantas dia mengatakan, ini loh seharusnya yang saya memang harus mendapatkannya, ini hak saya pantas mendapatkan nikmat ini. Lihat ya, lihat ucapan ini. Maka sebagian penafsiran seperti Al-Mujahid mengatakan tentang kalimat ini dalam tafsir ayat ini, hada bi amali wa ana mahkukun bihi. Ini hakku, maksudnya apa? Ini adalah jerih payahku yang memang aku berhak untuk mendapatkan ini. Kita sering lihat ikhwan ya, banyak orang yang sudah berusaha berbisnis, jatuh bangun. Mungkin di awal bisnisnya dia jatuh susah, dari kesusahan demi kesusahan, ya sampai bangkrut. Kemudian kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepadanya. Ya, kita lihat berapa banyak pengusaha, para pedagang, mungkin di awal perjalanan merintis, ya, merintis dagangnya, merintis usahanya, jatuh bangun, masya Allah, banyak ujian-ujian yang mereka dapatkan. Kadang bangkrut, harus ngutang, harus jual rumah, harus jual aset. Kemudian datang titik
titik di mana Allah memberikan kemudahan kepadanya, ya, kelancaran rezeki kepadanya, kemudian dia bisa bangkit dan menjadi kaya raya. Lantas dia mengatakan, oh ini kan usaha saya berhak untuk mendapatkan ini semuanya. Karena dulu saya sudah merasakan jerih payah, perjuangan dalam berdagang, berbisnis ini. Saatnya ini hak saya untuk mendapatkan ini semuanya. Wal'iyadzubillah. Terkadang dia lupa seperti itu, bahwasanya itu semua datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini berbahaya seperti ini, ya. Jangan seperti Qarun yang telah Allah binasakan di muka bumi ini. Allah tenggelamkan dia, dimakan perut bumi beserta harta dan isinya. Mau seperti Qarun, ya? Jangan, ya. Kemudian penafsiran di antara para ulama Ibnu Abbas mengatakan yuridu min indi. Ini adalah dari diriku sendiri. Ini yang berbahaya. Jadi merasa sudah berjuang habis-habisan di awal kejadian, kemudian setelah dia mendapatkan nikmat itu semuanya, lantas dia mengatakan, ya wajarlah, ini kan hak saya, ini kan memang hasil jerih payah saya. Nah, itu hati-hati ya kawan, ya. Seperti ini. Semua serahkan kepada Allah. Ini nikmat dari Allah. Ini semua yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya berusaha, sebab yang saya berusaha dengan dagang, dengan sini usaha, ini hanya adalah sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi tidak merasa kemudian orang yang berhak untuk mendapatkan ini dan itu semuanya. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disingkirkan. Ya, dia singkirkan. Zat yang maha kuasa, yang memberikan segalanya itu dia singkirkan. Dia merasa bangga dengan kehebatan atas usaha dia. Ini jangan sampai kita demikian. Kemudian Imam Qatadah juga mengatakan, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Maksudnya adalah apa? Karena ilmu pengetahuanku tentang cara-cara mencari, cara-cara berusaha, cara-cara mencari rezeki, cara-cara berbisnis. Wah, ini juga ngeri, ya. Ini rata-rata penafsirannya seperti ini. Jadi memang banyak, ya, kejadian-kejadian seperti ini. Kebanyakan manusia di awal usaha dia bangkrut, dia jatuh, kemudian Allah berikan kemudahan demi kemudahan, alasannya dia sukses, dan kemudian dia lupa bahwa sang pemberi nikmat adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah dari selain Allah, mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun akan rizki untuk kalian. Ingat, orang-orang yang engkau sembah dari selain Allah, mau itu kuburan, wali-wali yang sudah meninggal, atau pohon yang dikeramatkan, atau mungkin dewa-dewa yang kalian anggap yang ada di lautan, di ladang-ladang, di sawah, dewa padi atau dewa laut atau yang lainnya, terserah. Mereka semuanya tidak memiliki kuasa sedikit pun memberikan rezeki kepada kalian. Jangan anggap kemudian kalian melakukan ritual-ritual seperti apa? Sedekah laut setiap tahun, menenggelamkan makanan-makanan, kemudian memotong seekor kepala sapi dihanyutkan ke laut dengan tujuan apa? Untuk memberikan persembahan kepada sang penghuni laut tersebut, Nyi Roro Kidul atau dewa laut, dewi laut, terserahlah katanya. Mereka sedikit pun tidak kuasa, tidak memiliki memberikan rezeki kepada kalian. Tidak kuasa untuk memberikan rezeki kepada kalian. Ingat itu. Ya. Kalau toh seandainya dengan perbuatan syirik tersebut kemudian kebetulan datang rezeki, ingat, hati-hati, itu istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan azab. Allah biarkan di atas kesesatan,
kemudian akan mendapatkan bencana yang lebih besar. Jangan dianggap kemudian itu nikmat. Iya. Maka semuanya, apapun bentuknya, benda-benda, makhluk yang kalian sembah dari selain Allah tidak mampu sedikit pun memberikan rezeki. Mereka tidak kuasa sedikit pun memberikan rezeki. Maka kata Allah, "Fabtaghu indallahir rizqa." Lihat ini. Maka carilah ya di sisi Allah rizki. Carilah rizki itu di sisi Allah saja. Dan sembahlah Allah. Dan bersyukurlah kepada Allah. Begitu caranya. Coba kita pakai akal sehat. Kita pakai akal sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwa yang memberikan nikmat, yang mampu dan kuasa untuk memberikan rezeki hanya Dialah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian Allah juga perintahkan hambanya untuk minta rezeki hanya kepada Allah. Kemudian makhluk-makhluk, sesembahan dari selain Allah, mereka adalah ciptaan Allah. Mereka makhluk dan ciptaan Allah. Sekarang pantaskah seorang hamba Allah meminta kepada makhluknya, kepada ciptaannya, bukan kepada Sang yang menciptakan, Sang pemberi rizki, yaitu Allah Azza wa Jalla? Ini perbuatan syirik. Dan Allah murka dengan perbuatan ini. Baik, yakni indallahi la min indi ghairi. Jadi dari sisi Allah, bukan dari yang lainnya. Yakni min indillahi la min indi ghairi ar-rizqu wa'buduhu washkurulah. Ya. Maka dari sisi Allah perintahkan wa'buduhu. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Karena Dia satu-satunya Sang pemberi rizki. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, ya kita minta rezeki kepada Allah. Maka wajib kita menyembahnya kepada Allah. Itulah. Ya. Washkurulah, dan bersyukurlah hanya kepadanya. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan kalimat ibadah dengan syukur. Ya, jadi Allah Tabaraka wa ta'ala merintahkan kita menyembahnya, mentauhidkan Allah saja. Kemudian diiringi dengan syukur. Syukur hanya kepadanya saja. Artinya, that yang memberikan rezeki itu hanya Allah Azza wa Jalla. That yang patut, maka Dia berhak untuk disembah. Karena Sang pemberi rezeki, Sang pemberi nikmat hanya Allah Azza wa Jalla, maka Dialah yang berhak untuk disembah, untuk ditauhidkan, dan bersyukur pun hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ya. Baik. Jadi itulah maksud dari menggandengkan kalimat ibadah hanya kepada Allah dan bersyukur hanya kepada Allah. Kenapa? Karena rezeki tadi, nikmat tersebut hanya datang dari Allah, bukan dari yang lainnya. Ya. Dan di sini juga Allah ingin memahamkan kepada kita semuanya bahwa kalau yang memberi rezeki hanya Allah, yang memberi nikmat hanya Allah, maka kewajiban seseorang juga beribadah hanya kepada Allah dan juga bersyukur hanya kepada Allah. Ini sisi kacamata tauhid. Faham ya kawan ya? Insyaallah. Baik, sekarang yang selanjutnya. Ya, jadi ini terkait dengan rububiyah dan uluhiyah ya. Jadi sisi rububiyahnya gimana ya kawan? Sisi rububiyah bagaimana? Sang pemberi rezeki, Sang pemberi nikmat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid rububiyah. Pemahaman kita terhadap nikmat itu ya, tentang rezeki, tentang syukur. Yang pertama adalah apa tadi? Bahwasannya Sang pemberi nikmat, Sang pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid rububiyah. Tauhid
rububiyah. Kemudian sisi tauhid uluhiyahnya bagaimana? Nah, kalau Allah sang pemberi rezeki, sang pemberi nikmat, maka beribadahlah, sembahlah, mintalah nikmat tersebut hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyahnya. Dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Paham sampai sini ya? Dan bentuk syukur kepada Allah yaitu dengan mentauhidkan Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah. Itu maksud dari penulis bahwa nikmat ini ya berkaitan dengan tauhid rububiyah dan juga terkait dengan tauhid uluhiyah. Yang pertama kita yakini bahwasanya sang pemberi nikmat, sang pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat, sang pemberi rezeki, dari sisi uluhiyah, maka sembahlah hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyahnya ya. Dan bersyukurlah juga hanya kepada Allah. Paham ini ya kawan? Insya Allah paham ya. Kita mudah. Jadi kalimat tadi ya, wa'buduhu washkuru lahu. Dari situ ya, ketika Allah jelaskan bagaimana kuasa untuk memberikan rezeki, mintalah rezeki kepada Allah, maka Allah perintahkan juga apa? Untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Tauhidkanlah Allah saja. Terus, syukrun ba'da wuku'in nikmati wa yakunu bi. Kata beliau penulis, syukur setelah datangnya nikmat. Ya, syukur setelah mendapatkan nikmat. Wa yakunu bi, maka bisa terwujud dengan al-qalbi, bil qalbi, dengan hati. Maksudnya bagaimana? Wa dzalika bi sidqil imani wal i'tiqadi wat taslimit tami bi anna ar-raziqa al-mun'ima huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna kullama bil abdi min nikmatin hiya min indillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu bisa kita wujudkan dengan hati. Jadi syukur pertama kali kalau kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Maka wujud daripada syukur yang pertama kali yaitu dengan hati. Bagaimana itu? Dengan sidqil iman. Dengan iman yang seyakin-yakinnya. Iman yang tulus, yang jujur. Ya. Jujur dengan keimanannya, wal i'tiqad, dan meyakini, dan wataslim at-tam, itu pasrah, berserah diri. Yang menyerahkan bi annar razik, sesungguhnya hati ini meyakini bahwa sang ar-razik, sang pemberi rezeki dan sang pemberi nikmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang Allah berikan nikmat kepada seorang hamba itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba, ya, segala nikmat apapun yang hamba diberikan, yang hamba miliki, maka itu hanya datangnya dari Allah Azza wa Jal. Ya, soalnya lagi, sekalipun sebabnya mungkin lewat orang lain, saudara, istri, paman, orang tua, teman, rekan kerja, ya, atau bos kalian. Tapi ingat, itu semuanya aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan orang-orang tersebut untuk memberikan kebaikan untuk kalian. Paham ya maksudnya? Begitu. Itu hanya perantara saja. Tapi hakikatnya menggerakkan hati orang tersebut, ya, untuk memberikan hadiah, memberikan manfaat, hanyalah Dia, Allah Azza wa Jalla. Harus yakini hati. Makanya Ibnu Qayyim pernah menjelaskan ya, kita sudah bahas kemarin. Jadi dikatakan syukur itu apa? Harus iktiraf bil qalb, harus meyakini dari hati bahwasanya nikmat, sang memberi nikmat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada hamba, ya, yang hamba miliki, segala nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bil lisan.
bersyukur dengan lisannya. Bagaimana? Wa dzalika bitahaddus bi nikmatillahi wa hamdihi 'alaiha wa syukrihi wa sana'i 'alaihi subhanahu wa ta'ala liqaulihi ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun syukur dengan lisan, bagaimana itu? Dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memujinya, mengucapkan alhamdulillahi bi nikmatihi tatimmus shalihat, ya. Jadi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dan bersyukur kepadanya, ya, sebagaimana wasana alaihi, sama memujinya, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dua cara, ya. Tadi dengan mengucapkan alhamdulillah, yang kedua dengan tahaddus, menceritakan. Dan menceritakan ini kepada orang-orang yang kita percaya, yang kita sudah merasa bahwasanya orang tersebut tidak ada unsur iri, ya, tidak ada rasa iri. Jadi kita sudah kita khulabatil dzan, ya, kita meyakini bahwasanya kita husnudzan besar bahwasanya orang tersebut tidak ada rasa iri ketika diceritakan nikmat. Ya, adapun mungkin mengubar nikmat di media sosial, yang dikhawatirkan orang itu belum tentu suka dengan nikmat yang diberikan kepada yang lainnya, dan khawatir timbul rasa dengki atau iri, maka hendaknya kita menjauhinya. Adapun orang-orang terdekat dari rekan-rekan kita, keluarga kita, anak istri kita, tidak masalah kita ceritakan nikmat tersebut sebagai bentuk tahaddus bin nikmat, rasa menceritakan nikmat tersebut dan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat dari Rabb kalian, maka ceritakanlah. Ini dengan lisan, ya. Kemudian yang terakhir, al-jawarih atau bil jawarih. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan jawarih, dengan anggota badan. Ya, jadi syukur, ya, yang rasa syukur ini hendaknya diwujudkan setelah datangnya nikmat, diwujudkan dengan dari hati, ya, pengakuan akan nikmat tersebut datangnya dari Allah, kemudian dan sang memberi nikmat adalah Allah, diwujudkan dengan lisan, yaitu apa tadi? Menceritakan nikmat tersebut, kemudian juga mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah bil jawar, ya, seseorang dikatakan bersyukur. Wujud syukur seseorang ketika diberi nikmat, yaitu dengan jawar, dengan anggota tubuh, anggota badan. Bagaimana itu? Wadzalika bisarfin nikmati fil wajhil ladzi yurdi anna subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Membelanjakan nikmat tersebut, menyalurkan nikmat tersebut dari segi yang Allah ridhoi. Jadi semakin diberi nikmat, dengan harta tersebut dia infakkan di jalan Allah. Ya, dia infakkan di jalan Allah, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Jadi hartanya tersebut menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, ya, menyantuni fakir miskin, ya, dari segi ibadahnya juga dia semakin semangat. Nah itu, ya, jadi membelanjakan nikmat tersebut dari segi yang Allah ridhoi. Jangan sampai harta atau nikmat yang Allah berikan ini kita hambur-hamburkan, apalagi sampai dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Itu namanya tidak bersyukur, ya. Kemudian bil idhafati ila amali taati, kemudian disertai dengan amal ketaatan. Nah, setelah membelanjakan nikmat tersebut dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah, dalam rangka untuk mencari ridha Allah, ya, kemudian disertai dengan apa? Ditingkatkan dengan amal ketaatan kepada Allah, takarruban lahu, sebagai bentuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabul ma'asi imtisalan li amrihi, dengan meninggalkan perbuatan maksiat dan melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ini berarti kalau orang semakin diberi nikmat oleh Allah, demikian diberikan banyak kekayaan, harta, namun justru semakin jauh dari Allah, malas melakukan amal ketaatan, hati-hati. Ini bentuk tidak bersyukur kepada Allah,
dan bisa jadi juga ini bentuk istidraj, ya, sebuah dosa yang Allah tangguhkan. Ya, dengan nikmat tersebut Allah biarkan dia bersenang-senang dengan nikmat tersebut, yang kemudian nanti Allah akan binasakan. Ini lebih berbahaya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ra'aital abda yu'tihi minad dunya wa huwa musirrun 'alal ma'siyah fa'lam bi annahu istidraj." Jika engkau melihat seorang hamba yang Allah berikan dia nikmat dari dunia ini, berlimpah ruah harta yang Allah berikan kepadanya, namun dia terus-menerus di atas perbuatan dosa dan maksiat, ingat, itu istidraj. Itu ujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan nikmat tersebut dia semakin baik, semakin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan itu menjadikan nikmat tersebut berkah dan mendapatkan balasan surga, atau dengan nikmat tersebut justru menjadikan jalan pintas dia, Allah biarkan dia dalam kesenangan, ya, Allah berikan dia dalam kesenangan dunia tersebut, kemudian dia bersenang-senang dengan hartanya tersebut dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa menjadi jalan pintas dia untuk mendapatkan neraka Allah Azza wa Jalla. Waliyadu billah. Ini yang harus kita perhatikan. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.